Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saripah dari SDN Cinangsi. Saya Ahmad Abdul Wahab dari SMA N1 Sinang Barang. Saya Lia Sri Mulyati dari SD Negeri Pusaka Sari. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bu Ade. Iya, apa kabar hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Iya. Bagaimana keluarga, sehat? Alhamdulillah Bu. Iya, baik. Jadi Pak Ahmad hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Lia Bu. Nah, kebetulan Bu Lia sendiri sudah menjadwalkan ya, menghubungi saya. Sudah janjian ya? Iya, benar Bu Ade. Betul. Kira-kira apa persiapannya Pak untuk coaching hari ini? Tentu saja saya sudah mempelajari alur Tirta itu sendiri, prinsip-prinsipnya, kompetensi coaching itu mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga sudah mencari pertanyaan-pertanyaan bobotnya seperti apa Bu. Wah, kemudian yang prinsip coachingnya saya juga belajar bagaimana menjadi mitra dengan coach itu, supaya coach itu ya dia rileks gitu ketika menyampaikan masalahnya. Mencoba juga proses kreatif ketika melakukan proses coaching itu. Baik. Nah, semoga berjalan lancar ya nanti kegiatan coachingnya. Amin Bu. Baik Pak Ahmad, jadi Pak Ahmad sudah mempersiapkan ya untuk coaching hari ini. Nah, nanti dalam kegiatan coachingnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ahmad? Dari ketiga kompetensi tadi Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin saya akan mencoba yang pertama dulu Bu, kehadiran penuh. Bagaimana saya itu hadir sepenuhnya ketika melakukan coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi di kehadiran penuh. Iya. Apakah ada alasannya Pak? Mengapa ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Ya menurut saya, bagi saya pribadi Bu, secara dievaluasi, mungkin saya kurang di sana. Mungkin dari ketiga kompetensi itu, saya kurangnya di sana. Yang perlu ditingkatkannya. Baik Pak Ahmad. Lalu bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Bagian kompetensi mungkin tadi Bu, bagian tadi berhubungan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Saya juga ingin melihat ketika saya melakukan coaching itu bagaimana hasil coaching saya, kompetensi coaching saya dalam hal kesadaran penuh. Mungkin Ibu bisa nanti memberikan penilaian kepada saya. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana nanti penilaian Bapak sendiri ya terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Ya, saya ingin bahwa proses coaching yang saya lakukan itu kompetensi saya meningkat Bu, dari proses yang ini, dari proses supervisi dari Ibu. Jadi kan saya bisa tahu kekurang saya di mana, yang lebih saya di mana. Mudah-mudahan ketika proses coaching saya, kompetensi coaching saya meningkat, itu juga berimplikasi pada coachingnya. Iya, gitu, mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak kegiatan coachingnya hari ini. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bapak setelah observasi nanti apa? Ya, harapan saya, kebetulan saya ingin rekan-rekan saya yang saya coaching itu bisa memecahkan masalahnya dengan pemberdayaan kompetensi mereka. Jadi mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri lewat proses coaching ini, lewat proses supervisi ini, bisa memecahkan dan menggali potensi mereka untuk memecahkan masalah yang bagus sekali ya. Baiklah kalau begitu Bapak silahkan bisa melanjutkan kegiatan coachingnya, tapi saya tetap di sini ya melakukan observasi terhadap coaching yang Bapak lakukan. Ya, baik Bu. Baik Pak, saya sebelumnya mohon izin untuk merekam kegiatan ini, tapi ini hanya untuk kebutuhan perekaman saja, hanya bisa dilihat oleh kalangan sendiri.
Boleh Pak Oh direkam? boleh Bu, disebarkan juga boleh. Ya. Baik, silakan Bapak mulai coaching dengan Bu Lia ya tadi ya. Iya baik. Bahkan boleh panggil Bu Lia ke sini dan saya tetap di sini sebagai observer. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu Lia, ada apa Bu Lia? Iya Pak, barangkali Bapak masih ada waktu, saya ingin coaching Pak mengenai pembelajaran di kelas. Boleh. Ya silakan Bu Lia, ada masalah apa di kelas? Ya sebenarnya sih Pak ini bukan masalah besar, tetapi bagi saya kalau itu dilakukan terus-menerus selama pembelajaran, khawatirnya akan mengganggu terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran Pak. Jadi saya tuh pengen melakukan observasi yang lebih objektif gitu ke anak-anak Pak. Jadi tujuan Bu Lia melakukan coaching ini datang ke saya adalah untuk melakukan observasi gitu. Betul Pak, saya ingin membuat penilaian untuk anak yang lebih objektif berdasarkan observasi kinerja siswa pada saat proses pembelajaran. Jadi masalahnya Bu Lia itu dalam proses membuat penilaian itu Bu Lia gitu. Betul. Nah, kesulitannya bagi Bu Lia dalam melakukan penilaian itu di sebelah mananya? Kesulitannya mengingat siswa itu kan banyak Pak ya, bukan 1, 2. Kemudian pada proses pembelajaran juga saya harus mengamati, mengobservasi kinerja tiap-tiap siswa. Nah, saya selalu merasa kewalahan gitu Pak kalau mengamati tiap siswa satu persatu. Kalau saya tidak amati, mungkin nanti saya kurang objektif dalam penilaiannya, gitu Pak. Iya, idealnya memang seperti itu Bu Lia. Kita itu harus mengamati, tapi sampai saat ini apa yang sudah dilakukan Bu Lia untuk tadi membuat penilaian yang ideal gitu? Ya, sebetulnya saya sudah membuat lembar observasi pengamatan itu berdasarkan rubriknya Pak ya. Kemudian ada scoring nilainya, kemudian nanti dikalkulasikan berapa nilainya dan kualifikasinya seperti apa. Tapi pada pelaksanaannya tetap aja Pak, saya kewalahan karena jumlah siswanya kan tidak sedikit gitu. Ya, itu juga sudah bagus sebetulnya. Mungkin Bu Lia tadi untuk menambahkan yang sudah bagus dilakukan Bu Lia itu mungkin juga bisa menggunakan teknologi. Nah, apa yang pernah Bu Lia lakukan dari segi teknologi untuk membantu Bu Lia dalam melakukan penilaian tersebut? Dari segi teknologi. Pernah nggak misalnya Bu Lia melakukan mempermudah? Sebetulnya pernah juga sih Pak, tapi mungkin itu juga tetap harus dilakukan tidak dengan satu orang Pak. Kalau saya sendirian tetap kewalahan Pak. Gitu. Selain teknologi Bu Lia, ada nggak upaya lain yang bisa Bu Lia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa ya? Mungkin bisa minta bantuan rekan ya Pak ya? Wah itu bagus sekali itu Bu Lia. Ya, jadi maksudnya saya meminta bantuan rekan untuk kolaborasi di kelas saya. Jadi nantinya rubrik yang sudah saya punya, satu dipegang rekan, satu dipegang saya, begitu mungkin ya Pak ya? Wah ya itu bagus sekali. Nanti kan bisa anak bisa teramati, penilaian bisa lebih objektif kan dengan yang dilakukan Bu Lia itu kerjaannya lebih ringan. Mungkin nanti akan seperti itu. Nah, betul sekali. Rencana apa kedepannya akan Bu Lia lakukan? Ya rencananya mungkin Pak dalam minggu ini ya saya mau coba berbicara dengan rekan, minta kesiapannya untuk melakukan kolaborasi di kelas saya sebagai observer membantu saya dalam penilaian. Mungkin gitu ya Pak ya? Oh iya itu ya tinggal Bu Lia cari aja rekan yang menurut Bu Lia bisa lah melakukan tadi observasi itu sudah bagus sekali Bu Lia. Nah
dari hasil coaching yang kita lakukan ini, Ya. apa yang Bulia harapkan ke depan? Ya, saya berharap mungkin Pak dengan solusi seperti tadi, meminta bantuan rekan untuk kolaborasi, saya bisa melakukan penilaian yang lebih objektif pada siswa dan mungkin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga bisa tercapai kalau seperti itu. Saya Ya. nggak keteteran gitu Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa, dan saya juga ingin melihat nanti hasil dari tadi Bulia kerjasama dengan rekan Iya. dan hasilnya seperti apa gitu. Iya. Nanti Bulia bisa datang lagi, kita bicara lagi hasilnya seperti apa. Nah, kalau itu berhasil mungkin akan kita diseminasikan ke rekan-rekan misalnya. Ya, Kayak gitu betul, ya, Pak. Bulia ya. Saya juga tidak sabar nanti hasilnya kayak biaya ya gimana. Pasti nanti saya kabarkan lagi ke Bapak. Iya, seperti apa. baik-baik. Ya, Ada terima lagi kasih. yang ingin Ya ditanyakan mungkin Bu? nanti kalau saya ada kesulitan, Bapak bersedia untuk memberikan waktunya, kita bisa ngobrol lagi Pak. Iya, baik, kapanpun Bulia misalnya ada masalah atau ada apalah, saya selalu ada lah, bisa atau bisa japri dulu misalnya. Ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama, kasih. sama-sama. Ya. Baik Pak Ahmad, bagaimana perasaan Pak Ahmad setelah melakukan coaching tadi? Ya, senang sekali Bu Ade, saya bisa membantu rekan lah. Iya, ya bisa bermanfaat. Iya, iya. Sejawat ya. Alhamdulillah. Berikutnya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam kompetensi yang tadi Bapak, tadi kompetensinya apa ya? Kehadiran penuh ya? Iya, iya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap performa yang sudah dilakukan tadi? Saya mencoba ya berkonsentrasi Bu Ade, berarti ketika dalam proses coaching itu memperhatikan apa yang dikatakan oleh yang di coachingnya saya perhatikan gitu, supaya ya saya bisa fokus terhadap proses coaching yang dilakukan. Jadi sudah berjalan lancar Iya, ya? iya. Sudah bisa gitu menurut Iya. Bapak ya? Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai bahwa performa Bapak demikian? Ya, saya tadi dari proses awal sampai akhir saya mendengarkan dan mencoba menjawab, mencoba menggali potensi yang ada pada coach untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi saya mencoba fokus gitu, Pak. Baik Pak Ahmad, saya juga tadi melihatnya ya. Iya, iya. Namun sebelumnya saya mohon izin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap coaching yang Bapak lakukan? Oh, boleh, boleh. Kan saya juga ingin tahu hasil kekurangan, kelebihannya itu apa yang saya Maaf lakukan. ya, ini hasil Ya. pengamatan saya yang saya catat sewaktu Bapak tadi melakukan coaching. Ada beberapa catatan di sini Pak. Tadi saya mengamati pada saat Bapak melakukan kesadaran penuh ya. Bapak berkonsentrasi, berusaha mendengarkan apa yang disampaikan coach, kemudian juga Bapak merespon setiap jawaban dan pertanyaan dari coach. Itu sebetulnya sudah bagus Pak, sudah melampaui apa yang kita rujuk sebelumnya. Itu sudah bagus menurut penilaian saya, sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Kemudian dari yang saya amati dan saya sudah sampaikan tadi bahwa kompetensi yang Bapak ingin dikembangkan tadi mengenai kehadiran penuh dan data dari saya Bapak sudah baik. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Ya, saya mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach Bu. Jadi setiap perkataan coach saya dengarkan dengan seksama, saya cerna, dan saya kembali mempertanyakan apa yang dikatakan coach, saya perkuat, saya pertanyakan lagi supaya ya tadi si coach itu potensinya bisa tergali. Ya, itu sudah saya lihat Pak, bagus sekali Bapak sudah bisa mengembangkan kompetensi Bapak di bagian kehadiran penuh. Ya, saya bertanya bagaimana pendapat Bapak mendengar dari hasil catatan saya tadi? Ya, Setuju tidak Bapak tadi merasa demikian?
Ya, saya setuju dengan Ya. pendapat. Yang tadi dengan Jadi catatan Bu sesuai, Ade Pak. ya, sesuai. dengan Ya. apa yang Bapak lakukan. Baik Pak, selanjutnya namun ada catatan lain Pak. Ya apa Bu? Tadi walaupun tadi Bapak sudah dapat mencapai yang melebihi standar yang kita rujuk ya, Ya, ya. namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Ya, ya. Misalnya tadi saat Bapak mengidentifikasi kepada koci, Ya. Bapak masih perlu mengembangkan kompetensi di bidang pertanyaan berbobot. Iya, iya. Supaya lebih dapat menggali ide-ide, pemikiran, kemudian membangun ide dari koci supaya dapat solusi yang dia inginkan, begitu ya Pak. Seharusnya tadi Bapak banyak menyampaikan pertanyaan terbuka kepada koci. Iya, iya. Ya, gitu ya Pak. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana dengan pendapat yang saya sampaikan tadi? Apakah Bapak merasa demikian? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ade. Tadi mungkin saya kurang mendalami tentang mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya juga tadi seperti yang dikatakan di awal bahwa kompetensi untuk kali ini saya ingin fokus dulu pada kehadiran penuh. Mungkin nanti dalam supervisi berikutnya saya akan datang lagi ke Bu Ade supaya saya bisa diobservasi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Ade. Jadi tadi Bapak sudah mengakui sendiri bahwa kekurangannya adalah di bidang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah selanjutnya apa nih rencana tindakan selanjutnya supaya Bapak berkembang di bidang kompetensi yang tadi? Nah, Punya rencana? mungkin saya akan kembali menggali materinya tentang bagaimana itu coaching yang seharusnya gitu Bu Ade. Dan tadi ya seperti yang kita laksanakan sekarang, saya akan berlatih lagi ketika coaching, mungkin meminta bantuan Bu Ade lagi supaya bisa menilai ketika saya melakukan coaching itu kompetensi yang ingin saya kembangkan udah maksimal atau belum, kekurangan kelebihannya. Nanti saya akan terus aja bagian siklus belajar, perbaiki, berlatih gitu aja Pak. Bisa, rencananya bagus sekali. Bagaimana kalau misalnya ditambah dengan referensi lain, misalnya menonton video di YouTube? Iya tentu saja ya Bu Ade, pasti juga saya lakukan. Nah kayak gitu. Juga bisa dilakukan ya. Jadi Bapak rencananya nanti akan melakukan kolaborasi salah satunya dengan saya sendiri, kemudian juga akan mencoba mencari referensi lain dari berbagai sumber ya. Berikutnya dari diskusi kita ini kira-kira apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan? Tadi sudah ya untuk meningkatkan kompetensinya seperti tadi ya, Bapak sudah membayangkannya. Nah, nanti hasil catatan saya ini akan saya masukkan ke dalam format supervisi akademik ya, sebagai dokumentasi untuk kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan pada kegiatan selanjutnya rencana aksi tadi dilaksanakan dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin, ya. Baik, sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada Pak Ahmad karena sudah melaksanakan coaching dengan baik. Secara keseluruhan, hasil pengamatan saya tentang alur tirtanya sudah semuanya Pak. Ada tujuannya tadi ada, kemudian identifikasinya juga terlihat, kemudian rencana aksinya juga sudah ditentukan. Ada lagi tadi catatan saya tentang ini mengajukan rencana aksi harus lebih dikembangkan, harus jelas siapa nanti yang akan membantu Bapak melaksanakan rencana aksi ya. Kemudian ditanyakan itu kepada coach, kemudian siapa yang akan membantu coach dalam melakukan rencana aksi. Tadi tidak Bapak sampaikan dalam alur rencana aksi ya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Terima kasih. Baik Pak, untuk yang terakhir saya ingin bertanya apa yang Pak Ahmad dapat dari hasil supervisi ini? Ya, yang saya dapat tentu saja saya jadi tahu
kelebihan dan kekurangan saya ketika melakukan sesi coaching, Bu. Iya. Dan itu mungkin dari kelemahan tadi atau kekurangan tadi, saya akan coba mengembangkan lagi, berlatih lagi, belajar lagi Baik seperti Pak itu. Ahmad, jadi terus belajar Iya. sepanjang hayat ya. Iya, ya, Bu. Semangat Pak Ahmad ya. Ya, semangat, Baik Mbak De. Pak Ahmad, karena waktunya sudah cukup ya Iya. untuk coaching hari ini. Terima kasih, dan saya juga mohon maaf pada Pak Iya, Ahmad sama. apabila ada kata-kata yang kurang tepat Iya. ya. Ya Pak Ahmad, silahkan kalau misalnya mau melanjutkan ada kegiatan yang lain. Iya, ya, baik, baik. Ya. Silahkan Pak Ahmad.